Ilyasa termasuk nabi-nabi Bani Israel. Al-Quran tidak menyebut sesuatu tentang kehidupannya, kecuali penyebutannya dalam golongan nabi-nabi yang kepada mereka kita wajib beriman. Dalam Quran Surat As-Sudad ayat 48, yang artinya, ceritakanlah Ismail dan Ilyasa dan Zulkifli, semuanya adalah orang-orang yang baik. Juga dalam Quran Surat Al-An'am ayat 86, yang artinya, Ismail, Ilyasa dan Yunus serta Lut, masing-masing kami lebihkan dari seluruh alam. Ada yang mengatakan ia adalah anak paman Nabi Ilyas yang melakukan dakwah sesudah perpindahan Ilyas ke sisi Tuhannya, malah ia menyeru kepada penyembah Allah dengan berpegang pada ajaran Nabi Allah Ilyas alaihissalam dan syariatnya, serta mengatakan bahwa telah banyak terjadi bencana dan dosa. Al-Quran juga tidak menyebut banyak tentang Ilyas dengan isyarat kenabian kepada Ilyasa. Adapun kitab-kitab sejarah, maka mereka menyebut banyak tentang Nabi Ilyas dengan keterangan yang berasal dari cerita-cerita Bani Israel atau Israiliyat. Akan tetapi terdapat riwayat Etiobari dan lainnya yang kami pilih dan kami sebutkan ringkasannya di sini untuk sekedar diketahui. Sesungguhnya Nabi Ilyas ketika menyeru Bani Israel untuk meninggalkan penyembahan berhala, dan hanya menyembah Allah saja, mereka pun menolak ajakannya dan tidak menurutinya. Bagaimana masa kecil Ilyasa? Ketika masih kecil, Ilyasa hidup sakit-sakitan. Keluarganya sudah hampir menyerah dengan sakit yang dialami Ilyasa. Suatu hari, keluarga Ilyasa menolong Ilyas bersembunyi di dalam rumah mereka. Saat itu Ilyas sedang dikejar-kejar kaum Baalbak yang ingin membunuhnya. Ilyas terharu iba melihat Ilyasa terbaring sakit. Lantas Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Karena kasihan dengan keadaan Ilyasa yang masih kecil dan sering sakit-sakitan, kemudian Ilyas mengasuh Ilyasa dan mengangkatnya menjadi anak. Setelah Ilyasa tumbuh dewasa, Ilyas kemudian membimbing dan sering mengajak Ilyasa berdakwah. Kini Ilyasa pun menjadi pengikut setia Ilyas. Siapa penerus Ilyas? Ketika Ilyas sudah berusia lanjut, Allah mengutus Ilyasa untuk melanjutkan tugas dakwah Ilyas kepada kaum Baalbak. Setelah Nabi Ilyas diangkat ke langit, Ilyasalah yang meneruskan dakwahnya. Ilyasa menyampaikan ajaran-ajaran yang ditinggalkan Ilyas tentang ketuhanan dan keimanan kepada kaumnya. Namun sepeninggal Nabi Ilyas, satu persatu penduduk Baalbak kembali menyembah patung Baal. Mereka hidup foya-foya, mabuk, dan berjudi di depan patung Baal. Kesesatan ini dimulai oleh para penguasa Baalbak yang menaruh dendam pada Ilyas. Mereka juga sempat menganiaya pengikut Ilyasa. Tapi, alhamdulillah penganiayaan itu hanya berlangsung sebentar. Tidak semua penduduk Baalbak setuju, sebab pengikut Ilyasa juga masih bagian dari keluarga mereka. Akhirnya penganiayaan itu dihentikan. Peringatan Ilyasa kepada kaumnya membuahkan hasil. Mereka takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menaati perintah dan ajaran Ilyasa. Kaum Baalbak pun kembali hidup aman dan makmur. Tahukah kamu? Semasa hidupnya, Ilyasa pernah mengasuh dan merawat seorang anak laki-laki yang ditinggal mati orang tuanya. Anak kecil itu diasuh dan dibimbing oleh Ilyasa, dengan penuh kasih sayang. Sebelum wafat, Nabi Ilyasa sempat berpesan agar pengikutnya tetap merawat dan mengasuh anak yatim itu dengan baik. Ketika kaum Nabi Ilyasa hijrah mencari tempat lain, anak yatim itu juga ikut serta. Beberapa waktu setelah Ilyasa wafat, kaum Baalbak kembali durhaka. Karena keingkaran mereka, Allah kemudian melenyapkan dan menarik kembali nikmat yang diberikan kepada mereka. Dan Allah mengirimkan kembali azab ke kota Baalbak dan menghukum kaum Baalbak yang tidak pernah insyaf dari kesalahan. Pada masa itulah kemudian Nabi Yunus lahir. Nabi Ilyasa termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Ilyasa hidup sekitar tahun 885 sampai 795 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 830 sebelum Masehi, dan wafat di Palestina.